Selamat pagi anak-anak. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Salam sehat untuk kita semua. Anak-anak, sebelum pembelajaran pendidikan agama Buddha kita mulai, mari kita awali dengan melakukan doa Namakara Gata. Untuk itu silahkan kalian mengambil sikap Anjali Mudra. Arahang sama sambuddho bhagava Budang bhagawantang apiwademi. Namo Buddhaya. Swakato bhagavata dhammo dhammoang namasami. Namo Dharmaya. Supatipanno bhagavato sawaka sangho Sanghang namami. Namo Sanghaya. Kemudian selanjutnya, marilah kita mengambil sikap duduk tegak, nyaman, dan rileks. Akan kita bersama-sama melakukan meditasi. Untuk itu silahkan pejamkan kedua mata dan sadari. Tarik napas pelan-pelan. Katakan dalam hati, aku tahu. Hembuskan napas pelan-pelan. Katakan dalam hati, aku tahu. Tarik napas pelan-pelan. Katakan dalam hati, aku tenang. Hembuskan napas pelan-pelan. Katakan dalam hati, aku bahagia. Sadari secara berulang-ulang. Agar tetap terjaga, buka kedua mata, meditasi cukup. Anak-anak, di pagi hari ini kita bersama-sama akan membahas tentang masa pembabaran Dharma. Di pertemuan yang lalu, kita telah membahas masa pembabaran Dharma di tahun pertama, yaitu 588 sebelum Masehi, sampai dengan di tahun ke-9, yaitu 580 sebelum Masehi. Kali ini kita akan melanjutkan di masa pembabaran Dhamma ini, diawali di tahun ke-10 sampai dengan di tahun 18 atau tahun ke-19. Untuk lebih jelasnya, lebih konkretnya, mari kita bahas secara bersama-sama. Untuk itu silahkan kalian lihat tayangan berikut ini. Di tahun ke-10 ini terjadi di tahun 579 sebelum Masehi. Silahkan kalian simak di dalam tayangan itu atau di dalam gambar itu, ada peristiwa yang terjadi di situ, yaitu ada seekor gajah Parileyaka
sedang melayani guru agung junjungan kita. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak. Di dalam peristiwa itu, gambar itu terjadi di hutan Rakita di desa Pariyeyaka Wamsa. Peristiwa utama yang terjadi di tahun itu yaitu adanya sengketa berkepanjangan di antara para biku di Kosambi. Akibat sengketa itu, guru Buddha akhirnya menyendiri di hutan Rakita yang ditemani gajah Pariyeyaka. Kemudian di titik akhir musim hujan, atas nama warga, Ananda mengundang Buddha untuk kembali ke Sawati. Dan pada akhirnya para biku tersebut memohon maaf kepada Buddha, kemudian perselisihan itu pun akhirnya terselesaikan. Kemudian kita menginjak di tahun ke-11, yaitu 578 sebelum Masehi. Di tahun ini, guru Buddha berdiam di wihara Dakinagiri Awati. Adapun peristiwa terpenting di tahun ini adalah Buddha menerima Brahmin Kasi Baradwaja dari desa Ekanala sebagai siswanya. Kemudian juga membabarkan khotbah Dhamma kepadanya. Selanjutnya, guru Buddha menuju Kamasadama di negeri guru dan membabarkan khotbah panjang tentang perhatian penuh yang dikenal dengan Mahasatipatthana Sutta dan khotbah panjang tentang penyebab yaitu Mahanidana Sutta. Anak-anak, mari kita lanjutkan di pertemuan ke-12. Terjadi di tahun 577 sebelum Masehi. Ketika itu, guru Buddha berdiam di Weranja Pancala, yang saat itu guru Buddha memenuhi undangan seorang Brahmin di Weranja untuk melewatkan kediaman musim hujan di tempat itu. Namun sayangnya waktu itu terjadi bencana kelaparan. Akibatnya guru Buddha dan para siswanya hanya memperoleh makanan mentah yang biasanya diberikan kepada kuda yang dipersembahkan oleh sekelompok pedagang kuda. Kemudian selanjutnya kita lihat di dalam tayangan itu kejadian di tahun ke-13 atau tepatnya 576 sebelum Masehi. Ketika itu Buddha masih berdiam di Bukit Batu Cadas Calika. Setelah melewati musim hujan, guru Buddha menuju ke kota Badia di daerah Anga. Peristiwa yang
terpenting terjadi saat itu adalah Buddha menerima orang-orang penting sebagai siswanya. Mereka bermaksud untuk beralih keyakinan menjadi siswa Buddha. Siapakah dia? Mereka adalah hartawan bernama Mendaka beserta istrinya Canda Panduma yang disertai beberapa orang di belakangnya. Mereka adalah putranya Dananjaya, kemudian menantunya Sumana Dewi, cucu putrinya yang baru berumur 7 tahun yang bernama Wesaka, disertai pembantunya Punya. Tidak hanya itu juga, masih ada di Wesali juga guru Buddha menerima seorang panglima bernama Siha. Siapakah Siha? Siha ini adalah pengikut Nigata Nata Buddha sebagai pengikut terakhir. Nah, kemudian guru Buddha juga untuk memperkuat keyakinannya, Buddha juga membabarkan khotbah besar yang ditujukan kepada Rahula yang dikenal dengan nama sutta tersebut adalah Maha Rahulu Wada Sutta. Nah anak-anak, setelah itu mari kita lihat lagi satu peristiwa di tahun ke-14, yaitu 575 sebelum Masehi. Di tahun ini kalian bisa lihat, bisa cermati, di situ ada satu gambar, ada seorang anggota sangha sedang bersujud. Ya, siapakah dia? Mari kita simak bareng-bareng. Nah, di tahun ke-14 ini Buddha berdiam di wihara Jetawana di Sawati, kota Kosala. Ada 3 peristiwa utama yang terjadi di tahun ke-14 itu. 3 peristiwa utama tersebut adalah Rahula menerima penabisan menjadi seorang biku. Nah, kalau kamu lihat tadi di dalam gambar itu ada seseorang anak laki-laki yang berpakaian anggota sangha, mereka itulah Rahula. Peristiwa yang kedua yaitu guru Buddha membabarkan khotbah singkat kepada Rahula, yaitu Cula Rahulu Wada Sutta. Dan peristiwa yang ketiga yaitu mengenai Bukit Semut, yaitu Wammika Sutta dan Suciloma Sutta. Itu kejadian di tahun ke-14. Mari kita menginjak di tahun berikutnya, yaitu kejadian di tahun 574 sebelum Masehi. Di dalam peristiwa ini atau kejadian di tahun ke-15 ini, guru Buddha berdiam dan membabarkan dhamma di wihara Nigruda di hutan kecil pohon jawi Kapilawastu Kosala.
Ada satu peristiwa penting yang terjadi di tahun ke-15 ini, yaitu Raja Supabuddha wafat atau mangkat atau meninggal dunia. Kemudian selanjutnya mari kita simak di tahun ke-16, terjadi di tahun 573 sebelum Masehi. Dalam peristiwa ini, yaitu ketika Buddha berdiam di Cetiaagalawa, kota Alawi, di antara Sawati, Kosala, dan Raja Gahamalgada. Peristiwa utama yang terjadi di tahun ke-16 ini adalah Guru Buddha juga menyelamatkan Alawaka yang dikenal juga dengan nama Hataka. Anak-anak, mari kita lanjutkan di peristiwa di tahun ke-16, di tahun ke-17, yaitu 572 sebelum Masehi. Ketika itu Guru Buddha berdiam di hutan bambu di Weluwanarama di dekat Raja Gahamalgada. Dalam peristiwa terpenting terjadi di tahun ke-17 itu, Guru Buddha mengajarkan tentang khotbah kemenangan yang dikenal dengan sutanya adalah Wijaya Sutta. Juga beliau menasihatkan kepada seorang pemuda Sigala yang dikenal dengan sutanya adalah Sigaluwada Sutta. Nah, anak-anak, ini khotbah yang sangat terkenal di masyarakat sebagai sutta untuk memberikan nasihat-nasihat bagaimana mereka ini dalam hal mendidik keluarganya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, mari kita bahas pertemuan yang terakhir, yaitu terjadi di tahun ke-18 sampai dengan tahun ke-19, yaitu terjadi di tahun 571 sampai 570. Nah, dalam peristiwa ini Buddha masih berdiam di Bukit Batu Calika atau dikenal dengan Calikapabata. Ada dua peristiwa penting yang terjadi di tahun ke-18 dan ke-19. Peristiwa yang pertama yaitu Guru Buddha memberikan khotbah kepada seorang gadis penenun beserta ayahnya di kota Alawi. Kemudian peristiwa yang kedua adalah menerima Kukutamita sang pemburu dan keluarganya sebagai pengikut. Nah, anak-anak, itu tadi materi yang telah Bapak berikan. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak berikan tadi akan memberikan satu pemahaman, menambah pengetahuan, menambah keyakinan, dan bisa dicerna dengan baik. Kemudian sebagai bukti bahwa kalian itu telah menguasai, memahami materi-materi yang telah Bapak sampaikan,
maka wujud dari kalian telah memahami tersebut adalah kalian mengerjakan di lembar ketiga atau tugas yang ketiga. Dalam hal ini atau di pertemuan ini kalian diminta untuk menceritakan kembali tentang peristiwa penting yang terjadi di masa pembabaran Dhamma yang terjadi dari tahun ke-10 sampai dengan tahun ke-9. Kemudian setelah itu kalian buat dalam bentuk suara atau merekam. Waktu yang disediakan untuk merekam tersebut minimal 2 menit. Setelah itu kalian kirim ke WA Bapak. Nah, untuk memudahkan itu kalian bisa meringkas dulu, menulis dulu dalam bentuk ringkasan, kemudian kamu baca ulang. Nah, jika kalian masih ada kesulitan, kalian bisa berdiskusi dengan temanmu atau browsing di internet untuk menambah wawasan-wawasan kalian. Oleh karena itulah harapan Pak Edi, kegiatan yang kita lakukan ini membawa berkah bagi semua kehidupan dan kita bisa terbebas dari mara bahaya. Untuk itu, marilah pendidikan agama Buddha ini kita akhiri dengan sikap anjali. Kita menyanyikan Gita Namaskara secara bersama-sama. Mari kita menghormati Buddha, junjungan kita, Guru Buddha amatlah berjasa mengajarkan kita kebenaran. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, terpujilah Sang Tiratana, para bodhisatwa dan mahasatwa. Terima kasih, hari ini saya telah belajar dengan baik. Semoga ilmu yang saya dapatkan dapat berguna untuk diri sendiri dan orang lain. Sabe sata Bhavantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.